Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku dimanapun kalian berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan malam hari ini saya beserta panjenengan semua masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan hidup sampai saat ini. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, mohon maaf untuk beberapa minggu ini saya baru sempat mengupload video atau membuat video yang dimana karena ada sesuatu yang indah atau hadiah Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya, yaitu Allah menitipkan seorang anak kepada saya, di mana anak saya itu terlahir alhamdulillah tidak kekurangan suatu apapun, sehat walafiat, dan istri anak saya diberikan keselamatan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Itu tidak lupa juga dari doa-doa teman-temanku juga yang mendoakan Mas, semoga kelahiran anak jenengan diberikan kelancaran, kemudahan, ya semua doa-doa panjenengan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya nggak bisa ngucapin apa-apa teman-teman. Bagi saya ini adalah kado atau hadiah atau rizki yang benar-benar luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Mudah-mudahan saya beserta istri saya selalu diberikan umur panjang, sehat, sampai saya bisa membimbing anak saya dari bayi sampai besar ya teman-teman. Dan gini, saking senengnya saya, terus saya juga udah libur lama, saya juga nggak tahu harus bilang apa. Yang jelas ini benar-benar luar biasa teman-teman. Begitu. Dari saya pribadi, mewakili keluarga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan semua. Dan gini ya, saya kasih tahu nama anak saya, Jinaira Senja Maheswari Santoso. Begitu. Untuk artinya ya mungkin panjenengan bisa cari tahu sendiri. Ya, saya membuat nama itu beserta istri saya yang memang saya tirakati terlebih dahulu, saya mantepkan terlebih dahulu, dan alhamdulillah mantepnya ketemu nama yang seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan nama tersebut bisa gimana ya, bisa cocok dengan anak saya, dan apa yang tertera atau arti dari nama tersebut bisa berada juga di dalam anak saya teman-teman. Begitu. Dan gini, memberikan informasi bahwasanya saudara saya atau adik saya Lucky, dia tidak bisa ikut eksplor, ya libur lah teman-teman, libur karena ada kepentingan keluarga. Ya intinya kepentingan itu apa, mudah-mudahan kepentingannya cepat selesai dan bisa berkumpul dengan saya kembali menghibur panjenengan semua teman-teman. Oke, berhubung ini saya awal tahun ya, eksplor lagi, saya coba eksplor di makam biar kita dapat lebih cepat sosoknya, karena saya nggak bisa malam-malam teman-teman. Ya tahu sendiri istri saya di rumah beserta anak saya, walaupun di rumah juga masih ada Mbah Putri atau ibu saya yang menemani anak saya. Kebetulan ibu saya besok mau berangkat ke Surabaya. Toh bapak saya juga melakukan aktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan semua teman-teman. Oke, nanti kalau kita sudah sampai makam, kita ketemu suatu hal, kita bakal on kamera teman-teman. Yuk, onin mas. Ada anak-anak mas.
Assalamualaikum, Dek. Dek. Dek, kamu ngapain di sini, Dek? Aku nang makam ibuku, Mas. Terus apa yang kamu lakukan di makamnya ibu? Aku pengen ibu urip meneh, Mas. Astaga. Cilik ditinggal ibu terus. Maksudnya hidup gimana? Kita kan urip meneh, Mas. Ya Allah, Dek. Enggak. Nama kamu siapa? Hah? Kita, Mas. Vita. Kamu di sini sama siapa, Nduk? Sendiri, Mas. Sendiri? Dari kapan? Dari sore. Terus nggak ada temennya? Enggak, Mas. Bentar. Nduk. Vita. Bangun dulu. Bentar, Nduk. Mas, tolong ngono, Mas. Urip ibu kono. Aku pengen ibu urip meneh, Mas. Ya, kamu tenang dulu. Kenalin dulu, nama saya Mas Amber. Nama kamu Vita. Iya. Bapak kamu nggak nyariin? Bapakku wis meninggal, Mas. Ning perantauan kono aku juga ngerti, Mas. Lah kamu hidup sama siapa? Aku karo mbakku, Mas. Karo sama Mbah. Iya. Lah terus mbahnya nyariin apa enggak ini nanti? Enggak tahu, Mas. Aku tadi kesini gak bilang. Ibu kamu meninggal dari kapan? Saat melahirkan aku, Mas. Kamu nggak pernah ketemu sama ibu kamu berarti ya? Enggak, Mas. Aku merah dari foto tok masih ditembak. Kamu tahu ibu kamu cuma dari foto. Iya, Mas. Itu ditunjukin sama si Mbah. Aku gak tahu rupanya ibu, Mas. Ya Allah, udah kamu nggak usah nangis. Nduk, yang namanya setiap manusia itu pasti suatu saat bakalan meninggal semua, Nduk. Mungkin ibu kamu itu sudah dinantikan oleh Allah, sudah dirindukan oleh Allah. Beliau mengandung kamu selama 9 bulan dan akhirnya melahirkan kamu, tetapi beliau tidak selamat saat ngeluarin kamu. Tapi walau bagaimanapun, ini semua itu udah takdir dari Allah. Ya. Urip kepoku meneh, Mas. Aku kangen. Mas Amber kalau untuk ngidupin Mas Amber nggak bisa, Nduk. Mas Amber itu cuma manusia biasa yang dimana Mas Amber itu nggak Tuhan yang bisa menghidupkan manusia. Udah, Mas, temoga aku neng ibu, Mas. Aku kangen. Aku pengen ngomong. Mau ngomong apa? Apa yang mau kamu ngomongin? Emangnya kamu udah hafal ibu kamu? Hafal, Mas. Cuma walaupun foto aku hafal, Mas. Teman-teman ya, seperti yang panjenengan dengar sendiri, Ade ini namanya Vita, dimana Ade ini dari kecil, dari pas sejak lahir beliau itu tidak pernah ketemu sama ibunya, karena pas saat ibunya mengandung dan melahirkan Vita ini, ibunya tidak selamat, teman-teman. Saya paham betul rasanya bagaimana menjadi seorang anak yang dimana anak tersebut itu tidak pernah ketemu sama ibunya. Saya paham betul. Gini, Dok, Mas Amber harus tahu dulu alasan apa yang membuat kamu itu pengen ketemu sama ibu kamu. Aku kangen, Mas. Aku pengen ketemu ibuku.
Tapi gini, sebenarnya arwah ibu kamu dia itu ada di sini. Udah mas, mana aku mandi. Gini loh dek, bentar dulu. Arwah ibu kamu tuh dia itu juga sedih, nggak bisa ngerawat kamu. Tapi arwah ibu kamu itu orang baik, ya. Dia itu ikhlas akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu kamu tuh anak solehah, ya. Dari segi kata-kata kamu, omongan kamu, saya merasakan kamu tuh anak solehah. Begitupun dengan ibu kamu. Ya mudah-mudahan ibu kamu bisa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang kamu pengen ketemu sama almarhum ibu kamu, saya bukakan mata batinmu, ya, kamu bakalan ngeliat arwah ibu kamu. Tapi janji dulu sama Samber, ya, kamu jangan histeris, ya. Iya mas, aku pengen ketemu ibu, aku kangen. Ya. Sekarang gini, pejemin mata kamu, tarik nafas dulu dari hidung, keluarkan dari mulut. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dibuka dulu, ya. Jangan dibuka dulu ya. Ini kamu nanti bakalan ketemu sama ibu kamu. Ini pasang dulu, buka matanya nggak apa-apa. Buka mikrofonnya, pasang dulu. Ini kelihatan nih. Pasangin dulu biar Mas Amber nanti tahu apa obrolan kamu dengan ibu kamu. Agak ke atas ini. Janji ya Duk, jangan histeris ya Vita. Iya mas. Sekarang kamu lihat sekeliling kamu, di mana posisi ibu kamu. Ya Allah, mas ikut tenan mas ibuku mas. Coba Iku dipastikan tenan, dulu. mas. Iya mas, aku hafal mas rupane mas. Iku ibuku. Ibu. Mas, Iya, ibuku tenan. coba samperin kalau memang itu ibu kamu. Pelan-pelan. Kita biarkan adik Vita ketemu sama ibunya teman. Aku kangen Wiko ibu. Aku kangen bu. Ayo bu, bener bu karo aku. Aku urip dhewe bu, kono kancane. Aku pengen dirawat ibu. Dan apa yang mau kamu sampaikan sama ibu kamu? Apa yang kamu rasakan dari awal sampai saat ini? Bahkan kamu itu udah ketemu sama ibu kamu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Aku kangen mas. Coba sampaikan semua. Keluh kesah kamu, susah kamu semua sampaikan ke ibu kamu. Biar kamu juga lega. Ayo bu, bener bu. Katanya kamu mau nyampein sesuatu. Aku lho bu, urip dhewean bu, mek karo mbah. Mbah ya wis lara-laranen. Ceritain semua, Nduk. Apa yang kamu rasakan? Coba ceritain semua sama Mbah tentang kehidupan kamu atau gimana, coba. Biar ibu juga tahu. Hubung ibu kamu ada di sini loh, ayo. Aku pengen ibu sini sandingku terus. Ayo bu. Ayo balene bu. Mas, gak iso ta iki balik ke mas. Kita dengerin Mas ya.
Setiap orang yang bernyawa itu pasti akan mengalami sebuah kematian. Dan orang yang sudah meninggal, mau sehebat apapun manusia, itu nggak bakalan bisa ngehidupin orang yang sudah meninggal. Tapi aku pengen kok kembali, Mas. Iya, insya Allah kamu suatu saat bakalan ketemu lagi sama ibu kamu. Tapi di alam sana. Ada kala baiknya, kamu itu lebih baik itu berdoa buat ibu kamu. Kamu doain ibu kamu, kirimkan doa-doamu, biar ibu kamu tenang di alam sana. Biar ibu kamu mendapatkan tempat yang seindah-indahnya. Saya pengen ngobrol sama ibu kamu. Boleh nggak? Iya, Mas. Coba kamu ke belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, benar panjenengan ibu dari Adevita ini? Mohon maaf ibu, kalau boleh tahu apa yang ingin panjenengan sampaikan ke anak panjenengan? Sekarang anak panjenengan hadir di sini, dia menangis di makam jenengan, dia berharap jenengan itu kembali lagi ke dunia. Saya tahu bahwa itu semua nggak mungkin, jenengan pun juga pasti tahu apa yang ingin panjenengan sampaikan. Terus? Oh, jeng. Baik, akan saya sampaikan. Ini kan ibunya mau nyampein sesuatu teman-teman, berhubung Vita ini nggak punya kemampuan, jadi saya sampaikan saja lewat ibunya. Ibunya lewat ke saya. Vita, ibu bilang di sini katanya, ibu nggak pernah nyesel ngelahirin kamu. Ibu juga nggak pernah nyesel kehilangan nyawa ibu. Yang diharapkan oleh ibu kamu terlahir di dunia ini, kamu harus menjadi seorang wanita yang tabah, yang tegar, yang sukses, yang dimana kamu harus menjadi seorang anak yang soleha. Tapi aku butuh ibu, Mas. Duh, saya paham. Semua manusia itu pasti membutuhkan orang tua. Tetapi ya, kita itu tidak bisa selamanya hidup bersama orang tua. Ibu kamu berpesan kepada saya, intinya kamu harus belajar menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Kamu selama hidup di dunia ini, jangan sampai kamu itu salah jalan, jangan sampai kamu salah arah. Ya, apa yang menurut kamu baik, bagus, kamu jalankan. Tetapi selama itu menurut kamu itu tidak bahagia, kamu tinggalkan. Patuhi, taati semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhi segala larangannya. Ya. Iya, Mas. Paham ya? Ibu kamu cuma berpesan seperti itu. Tapi ibu kayak balik Mas. Ya, nggak bakalan bisa. Selamanya nggak bakalan bisa. Gini, sekarang Mas Amber udah nemuin kamu dengan ibu kamu. Sekarang kamu saya antar pulang ya. Nggak mau, Mas. Aku pengen karo ibu. Loh, kalau kamu pengen sama ibu, mana bisa? Dunia kamu dan dunia ibu kamu itu sudah berbeda. Kalau kamu masih terus seperti ini, kasihan ibu kamu tuh, lihat. Ibu kamu dia tuh nangis. Kasihan sama kamu. Kamu perempuan malam-malam di makam seperti ini. Nggak apa-apa, Mas. Aku pengen karo ibu. Sekarang gini, kamu dengerin Mas Amber. Kamu pengen jadi anak soleha apa enggak? Kamu pengen nurut sama ibu kamu apa enggak? Kalau memang kamu nurut, ya udah, kamu harus ngiklasin ibu kamu. Kamu jadi wanita yang benar-benar tangguh. Gitu. Ya. Iya, Mas. Saya yakin walaupun umur kamu masih kecil, tapi kamu pemikirannya luas. Sekarang gini, kamu pamitan sama ibu kamu. Nggak mau, Mas. Aku pengen nengken karo ibu. Dengerin saya. Ya. Kamu pamitan sama ibu kamu pulang, ya. Kamu pulang ke rumah, kamu tidur, tapi sebelum tidur bersih-bersih dahulu, nanti subuh bangun, kamu sholat. Doain ibu, ya. Coba Iya, kamu Mas. pamitan. Coba. Ibu, aku mantuk sih. Ya Allah. Kasihan banget.
Ibu apa ya ning kono. Mantap sih ya, Bu. Duduk sini. Oke ya. Sekarang kita berdoa dulu buat ibu kamu. Mudah-mudahan ibu kamu bisa tenang di alam sana ya. Iya. Fatihah. Alhamdulillah. Udah ya, sekarang pulang ya, tak antar ya. Iya, Mas. Udah, yuk sini. Oke teman-teman ya, kita antar Vita dulu pulang ke rumah. Kasihan dia, udah jam segini, biar dia istirahat. Minta doanya, mudah-mudahan kita diberikan ketabahan. Tak anterin pulang ya. Iya, Mas. Oke, kita off di sini, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.